Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami di podcast Titik Temu. Bersama saya Dita Nurhaliza. Dan saya Fajar Nur Rahman. Di sini kita akan membahas mengenai anak muda dan skill yang harus dimiliki pada abad ke-21. Apa sih hubungan dari keduanya? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, pada sore kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang skill apa yang dibutuhkan para pemuda pada abad ke-21 ini. Kita akan bersama dengan narasumber yang mumpuni di isu kali ini, yaitu oleh Pak Asep Muhammad Iqbal, PhD. Sampurasun Pak. Rampes. Oke Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke Pak, pada kali ini kita akan membahas tentang skill apa sih yang dibutuhkan para pemuda pada abad ke-21 ini tentunya. Oke. Saya kira ini topik yang sangat menarik yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan saya kira punya relevansi yang sangat penting buat kita semua, khususnya Anda anak muda ya. Anda generasi milenial atau generasi zilenial dan yang lainnya. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan penjelasan apa sih abad 21 itu dan apa bedanya abad 21 ini dengan abad-abad sebelumnya. Nah, kalau kita membaca literatur tentang perjalanan sejarah manusia, kita akan dapati setidaknya ada pembedaan masyarakat di abad berdasarkan abad itu ya. Nah, misalnya pada abad 21 ini adalah menandakan kita masuk apa yang disebut dengan Society 5.0. Mungkin Anda pernah dengar ya istilah itu, istilah Society 5.0 atau dalam bahasa Indonesia masyarakat 5.0. Nah, pada abad 21 ini, khususnya dalam beberapa satu dekade terakhir ini, kita memasuki apa yang disebut dengan masyarakat 5.0 yang disebut dengan super smart society, masyarakat yang super pinter. Nah, yaitu di mana masyarakatnya di kehidupan mereka, dan seperti kita mulai alami pada kesempatan ini, Anda setiap hari kan tidak lepas namanya digital. Salah satu ciri utama masyarakat 5.0 itu adalah kehidupan kita mungkin dari tidur sampai tidur lagi itu tidak terlepas dari dunia digital. Ya kan? Siapa di antara Anda yang bisa hidup tanpa handphone? Mungkin Anda bisa bertahan mungkin hanya beberapa menit tidak lihat handphone Anda kan? Nah, seperti itu. Nah, begitu. Nah, untuk memahami karakteristik masyarakat super smart ini, kita harus pahami masyarakat sebelumnya, ya kan? Nah, kita mulai dengan namanya Society 1.0, yaitu masyarakat 1.0, yaitu masyarakat disebut dengan hunting society. Mungkin pada kemunculan masyarakat manusia itu muncul, peradaban yang muncul, itu disebut masyarakat hunting society, masyarakat yang namanya hunting itu berburu. Yaitu ketika masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya adalah harus berburu binatang, keperluan kehidupan mereka. Untuk makan, mereka harus berburu dulu, ya kan? Karena mereka belum punya tradisi memelihara binatang piaraan atau juga belum bisa bercocok tanam. Nah, kemudian masuk ke masyarakat 2.0 atau Society 2.0. Nah, ini baru naik lagi nih. Nah, yaitu masyarakat yang sudah bisa mengembangkan, tidak lagi mereka berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka sudah bisa melakukan domestifikasi, yaitu kebutuhan hidupnya misalnya untuk makan, mereka bisa menanam. Bisa menanam. Kalau di masyarakat kita bisa menanam singkong, bisa menanam padi. Tidak lagi ketika mau makan pergi ke hutan. Untuk memenuhi kebutuhan proteinnya tidak lagi berburu mencari rusa, tapi mereka sudah bisa memelihara beternak kambing, ayam dan sebagainya. Itu sebenarnya Society 2.0. Maju lagi yaitu Society 3.0 atau masyarakat 3.0. Nah, maju lagi yaitu ketika masyarakat sudah mampu meningkat kehidupannya di mana teknologi
itu berperan besar. Nah, di sinilah muncul namanya industrialisasi. Maka masyarakat 3.0 ini disebut industrial society. Ini dimulai ketika 200 tahun yang lalu dengan muncul revolusi Inggris, revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis dan sebagainya yang Anda tahu ya dalam pelajaran sosiologi. Nah, kemudian selanjutnya naik lagi ke society 4.0. Nah, atau masyarakat 4.0. Nah, ini naik lagi di mana yang berperan dalam kehidupan masyarakat bukan lagi industri, tapi adalah informasi. Nah, ya maka disebut dengan namanya information society atau masyarakat informasi, di mana masyarakat ini kehidupan diliputi oleh banyak didorong untuk memproduksi informasi, kemudian menggunakannya untuk kepentingan mereka. Maka dalam masyarakat society 4.0 ini kemenangan Anda atau keberhasilan Anda ditentukan oleh sejauh mana Anda mampu memproduksi dan menguasai informasi. Nah, ditentukan oleh ini, bukan oleh kekayaan alamnya dan sebagainya. Nah, yang sekarang terjadi, dan sudah mulai, kita memasuki society 5.0 ini, yang itu disebut dengan digital society. Nah, karena kehidupan kita sehari dipenuhi digital ini, bahkan ada kesatuan antara benda dengan digital ini, Internet of Things. Mungkin Anda pernah dengar Internet of Things. Jadi sesuatu itu sudah terkoneksi dengan dunia digital. Maka ketika Anda misalnya mau menyiram pohon Anda, nggak perlu lagi menggunakan secara manual, mengambil ember, lalu disiram. Tinggal Anda misalnya memerintahkan handphone Anda, dengan alat tertentu, koneksi tertentu bisa menyiram tanaman Anda. Sama juga seperti dalam dunia misalnya ikan, dunia perikanan. Dengan menggunakan Internet of Things ini, maka Anda bisa merancang kapan harus pakan itu muncul. Misalnya pada jam 5 pagi otomatis 2 jam sekali atau siangnya sekali sudah diatur seperti itu. Inilah yang disebut dengan super smart society, yang merupakan tanda di mana masyarakat seperti kita sekarang ini sudah masuk ini, yang merupakan tanda society 5.0 ini. Nah, inilah sekarang sudah masuk nih abad 21 ini. Yang kita masuk nih sekarang nih, Anda semua, kita semua, khususnya anak muda, memasuki super smart society ini, di mana dunia digital begitu mempengaruhi dan menentukan kehidupan kita sehari-hari ini. Saya kira itu, ya. Terus Pak, apa gitu yang bisa dilakuin sama pemuda atau ya yang biasa disebut Gen Z gitu pada abad 21 ini gitu? Oke, nah ini saya kira pertanyaan penting bagi kita semua. Jawabannya cuma satu, how to be relevant and meaningful. Bagi siapapun yang sekarang hidup di zaman ini, adalah bagaimana kita bisa tetap relevan kehidupan kita ini dengan perubahan-perubahan ini. Karena kalau Anda mungkin pernah membaca teorinya Darwin, keberhasilan sesuatu makhluk hidup bukan ditentukan oleh tenaganya, oleh kemampuan fisiknya, seberapa kuat fisik Anda, tapi sejauh mana Anda bisa tetap menjaga relevansi Anda. How to survive itu bisa bertahan hidup bukan karena fisik Anda, tapi kemampuan Anda beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, kalau kita bisa berbicara tentang adaptasi, kita harus mampu menjaga relevansi kita terhadap perubahan ini. Kalau sekarang masyarakat kita sudah masuk dunia digital, maka bagaimana caranya kita merubah diri kita, menyesuaikan diri kita tuh adaptasi ini dengan perubahan ini, supaya kita tetap punya relevan. Kalau dunia sudah digital, masa kita masih hidup di zaman dunia industri, apalagi dunia hunting ya, di dunia yang agriculture. Maka kita pun harus juga beradaptasi dengan cara menyesuaikan dengan perubahan masyarakat dunia ini, yaitu kita masuk juga kepada digital society ini dengan menjadi super smart society ini. Saya kira itu poin utamanya ya. Saya kira. Oke Pak. Keterampilan apa yang dibutuhkan generasi sekarang Pak ya? Abad 21 ini. Nah, untuk bisa survive tadi, untuk menjaga relevansi kita di abad 21 ini, ketika kita memasuki super smart society, digital society ini, satu aja. Buktinya praktisnya adalah kita harus menguasai 21st century skills. Kita harus menguasai skill-skill abad 21.
yaitu skill-skill Supersmart Society ini. Nah, skill-skill ini tentu berbeda dengan skill yang ada pada masyarakat sebelumnya, masalah informasi, apalagi industri, apalagi agriculture, apalagi hunting. Nah, di saatnya kita sekarang ini, Anda semua anak muda memiliki dan menguasai skill-skill yang dibutuhkan pada abad 21 sesuai dengan perubahan yang zaman itu tadi. Itu sebenarnya. Kalau cara untuk mendapatkan skill itu gitu, kayak gimana? Nah, cara untuk menguasai skill itu ada 3 hal yang harus Anda kuasai. Apa aja tuh, Pak? Ada 3 hal. Yang pertama, skill yang pertama yang harus Anda kuasai untuk menjaga relevance dan survive di zaman ini, anak muda nih. Saya kira mungkin zaman Anda sekarang punya tantangan lebih besar daripada zaman saya, kan? Bener nggak? Anda hidup di zaman yang berbeda dengan saya. Ketika seumur Anda, saya mungkin dunia tidak seperti sekarang ini, ya kan? Maka pada zaman sekarang ini, maka Anda pun dituntut memiliki skill ini sesuai perubahan zaman. Yaitu 3 hal. Skill abad 21 ini intinya ada 3. Anda kuasai learning and innovation skills. Jadi Anda harus punya kemampuan, keterampilan bagaimana belajar dan berinovasi sesuai dengan perubahan zaman ini. Nah, di zaman sekarang ini Anda harus punya kemampuan belajar yang berbeda dari kemampuan abad sebelumnya. Abad masa sebelumnya beda dengan saya. Nah, maka learning yang Anda pelajari, Anda harus punya menguasai kemampuan belajar yang berbeda dari masa saya atau pada masa masyarakat sebelumnya, masyarakat informasi, yaitu Anda sekarang belajar tidak bisa di kelas terus. Anda tidak bisa belajar sekarang mendengarkan kuliah dosen saja. Maka Anda harus punya skill. Kalau Anda mahasiswa, maka mesti ada perubahan cara belajar Anda. Ya kan? Yang dibutuhkan sekarang itu bukan knowledge-nya, tapi adalah skill-nya. Maka mungkin Anda pernah dengar, Google misalnya tidak minta ijazah Anda. Benar nggak? Tidak minta Anda kuliah dari mana lulusannya. Tapi tanya, Anda, what skill do you have? Skill apa yang Anda punya? Nah, maka di sini Anda harus belajar juga. Anda harus belajar yang tidak boleh belajar dengan cara dengan cara model lama di kelas aja seperti itu. Maka sekarang belajar Anda harus juga connect dengan dunia kerja, ya kan? Maka perlu Anda nih, kalau Anda kuliah di jurusan misalnya ada sosiologi, maka harus belajar juga di jurusan lain. Nah, maka harus ada pengalaman, experience, praktis di dunia kerja. Nah, penting seperti itu. Dan salah satu ciri learning atau belajar dalam dunia abad 21 adalah belajar itu mesti personalize. Personalize itu artinya kurikulum misalnya harus didesain sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda misalnya yang suka di bidang di bidang sesuatu, maka Anda bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum itu dengan kebutuhan Anda. Nah, ada fleksibilitas kurikulum. Ya. Nah, ini tuntutan sebenarnya. Mungkin pemerintah kita sudah mulai melakukan ini dengan mengajarkan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, ini salah satunya adalah dalam pandangan saya upaya untuk learning, dalam membangun learning and innovation skill yang harus Anda miliki di abad 21 ini. Itu yang pertama ya. Saya kira itu. Oke, Pak. Ada 2 lagi. Yang kedua, digital literacy skill. Nah, ini penting. Di abad 21 ini, Anda harus punya skill atau keterampilan literasi digital. Nah, karena kita hidup di dunia digital, itu tanda tadi Super Smart Society, Society Pine 5.0 ini, maka Anda harus menguasai kemampuan, harus Anda melek tentang digital. Ya kan? Karena hidup kita dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, tidak lepas dari dunia digital. Maka saatnya Anda saat sekarang tidak terlepas dari Anda harus memiliki kemampuan, keterampilan tentang digital ini. Nah, tentu maknanya sangat banyak. Misalnya, Anda mengenal tentang teknologi digital. Ya kan? Siapa sekarang yang hidup tanpa dunia digital, ya kan? Seperti itu. Kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, Anda kuasai itu, Anda ketahui dunia digital. Tetapi di sini juga diperlukan juga ketika kita namanya digital literasi tadi,
kita juga kemampuan memiliki bukan cuma mengetahui dan menggunakannya, tapi juga bagaimana kita menggunakannya secara wise. Ya kan? Nah, seperti sekarang nih, kita media sosial misalnya, itu kan termasuk dunia digital kan? Oke. Kita penuh dengan informasi. Nah, salah satu kemampuan kecerdasan Anda dalam dunia digital adalah Anda harus bisa memilah mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk. Nah, ini penting nih. Yang ketiga, yang terakhir, career and life skills. Anda harus punya skill di bidang skill dan kehidupan. Nah, nanti Anda kan akan memasuki dunia kerja. Ya. Anda harus memiliki bagaimana nanti. Maka di sini diperlukan adalah kemampuan Anda bagaimana masuk dunia kerja itu. Dalam dunia kerja sekarang ini bukan cuma yang diperlukan bukan cuma ijazah atau pengetahuan Anda, tapi juga ada namanya soft skill. Nah, soft skill itu adalah skill yang diperlukan dalam dunia sekarang ini. Mungkin Anda ahli di bidang teknologi, Anda ahli di bidang insinyur atau apa, tapi itu belum cukup dia sekarang. Anda harus memiliki namanya soft skill atau keterampilan lunak yang mungkin itu tidak dipelajari di bangku kuliah Anda. Seperti itu. Oke. Lalu tadi kan ya disebutin gitu, kita tuh harus punya soft skill dan segala macam. Boleh nggak sih sebutin gitu apa aja soft skill yang harus kita punya gitu buat masuk ke dunia kerja? Oke. Nah, ini penting nih anak muda seperti Anda. Kita harus menguasai soft skill itu. Kalau saya sebutkan ada namanya, kita harus menguasai 4C. Nah, ada 4C. Jadi untuk dalam dunia digital ini, dalam masyarakat digital ini, kita semua anak muda, Anda harus menguasai namanya skill 4C. Yang pertama, C-nya mulai dengan critical thinking. Nah, ini. Critical thinking. Nah, kemampuan berpikir kritis. Nah, mungkin Anda punya pengetahuan tentang sesuatu objek. Tetapi ini tidak cukup. Diperlukan kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu apa sih? Yaitu kemampuan ketika Anda mendengar sebuah informasi atau menerima informasi, minimal Anda bertanya, benarkah itu? Ya kan? Benarkah itu? Nah, di sini penting kemampuan Anda menyaring informasi supaya Anda tadi tuh tidak terjebak kepada atau jatuh kepada informasi yang keliru, yang hoax atau fake news. Nah, bentuk lain dari critical thinking adalah Anda mampu merumuskan pikiran-pikiran Anda. Merumuskan pikiran-pikiran Anda dengan baik dan sehingga inilah pikiran saya. Maka Anda sebagai anak muda jangan ragu-ragu untuk bisa berpikir kritis dan menyampaikannya. Itu ciri anak muda. Kalau sekarang ada anak muda begitu saja menerima saja, apalagi ngikut orang tua ya. Nah, itu bukan ciri anak muda abad 21 dong, ya kan? Jadi cara-cara adalah critical thinking. Yang kedua creativity. Kreatif. Nah, Anda mungkin bisa berpikir kritis, tapi itu belum cukup. Anda harus kreatif. Pikiran Anda itu harus Anda gunakan untuk menciptakan sesuatu. Mungkin Anda punya sesuatu, paham tentang sesuatu, tapi itu cukup. Nah, bagaimana apa yang sudah Anda pahami ini, Anda gunakan untuk merubah sesuatu di sekitar Anda. Nah, jadi yang seperti kreatif itu, kemampuan Anda menjadikan apa yang Anda menjadi bentuk yang lain dengan menggunakan critical thinking Anda. Jadi berinovasi gitu ya? Nah, inovasi betul. Nah, kemampuan critical thinking itu harus connect dengan creativity tadi. Kemampuan berinovasi. Nah, ini penting. Nah, jadi creativity penting. Yang ketiga, yang terakhir, Anda boleh critical, Anda boleh kreatif, tapi belum cukup. Anda harus punya yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Nah, ya kan? Communication. Anda perlu punya kemampuan menyampaikan ide Anda, ide kreatif Anda, gagasan Anda, dan kreativitas Anda itu kepada orang lain dengan baik. Jadi Anda harus punya kemampuan berbicara yang baik, minimal standar-standar, dalam tulisan atau lisan, dalam upaya mengkomunikasikan ide-ide besar Anda. Anak muda kan banyak kemampuan, ide kreatif. Maka
itu tidak cukup. Bagaimana orang lain bisa tahu kalau Anda tidak bisa mengkomunikasikannya? Maka ini kemampuan berkomunikasi sangat penting. Yang terakhir, nah, untuk menjadi pemuda abad 21, ada kuasai C yang terakhir, collaboration. Nah, ini Anda boleh berpikir kritis, penting itu. Anda kreatif, iya. Anda punya komunikasi, iya. Tapi tanpa yang ini mungkin Anda susah berhasil. Maka mesti diikuti juga dengan kemampuan berkolaborasi. Hidup kita ini Anda semua tidak bisa hidup sendirian. Kesuksesan kita semua itu tidak bisa berhasil sendiri saja. Maka di sini Anda dituntut bisa bekerja dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain, bekerja dalam tim. Saatnya sekarang anak muda ini di masyarakat 5.0 ini punya kemampuan kolaborasi. Ya kan? Kemampuan Anda, keberhasilan Anda dalam dunia kerja misalnya, masuk dunia kuliah, tidak bisa lepas dari kolaborasi. Siapa yang bisa menyelesaikan persoalan sendirian? Dunia sekarang semakin kompleks. Dengan digital dan sebagainya. Maka persoalan menjadi kompleks. Maka Anda tidak bisa menyelesaikan sendirian. Maka Anda harus kolaborasi. Saya kira ini 4C yang harus Anda kuasai sebagai anak muda di abad 21 itu. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Ternyata di abad 21 ini mereka tuh tantangannya sangat kompleks sekali gitu kan. Jadi mereka tuh harus berusaha gitu merelevankan gitu kan. Skill-skill apa sih yang mereka harus miliki gitu kan. Terutama tadi soal 4C itu ya, tentang bagaimana kita berpikir kritis, kemudian kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Wah, menarik banget nih tentang tadi yang dipaparkan mengenai pemuda dan juga skill di abad ke-21 ini. Tapi mungkin tadi cuman sedikit ya Pak ya yang kita bahas, mungkin bisa dibahas di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Itu aja teman-teman podcast kita hari ini. Kita akan selalu bertemu hanya di titik temu.